Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Nama saya Rini SPD dengan NIM 25086092 asal LPTK Universitas Islam Makassar. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi kebutuhan makhluk hidup di kelas 3. Asal instansi saya dari SD Impres Mahae, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, karena semuanya sudah semangat, Ibu Guru mau bertanya. Tadi pagi sarapan apa? Tempe. Ya, Tempe. yang lain? Iya. Ya. Kenapa kita membutuhkan makanan? Supaya kita bertenaga. Oke, sebelum kita mulai pelajaran anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan Naura siapkan teman-temannya untuk berdoa. Berdiri siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, bukalah pikiranku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Duduk dengan tertib. Terima kasih, doa sudah selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri dengan siap. Berdiri dengan siap dan semangat ya kalau menyanyi, oke? Oke. Indonesia tanahku, tanahku padaku. Di sanalah
hadir temannya? Hadir semua? Kalau begitu Ibu Guru cek kehadiran. Kalau Ibu Guru panggil namanya, angkat tangan bilang hadir. Naura Azhara Hadir Bu. Rahma Hadir Bu. Arisa Hadir Bu. Kaisa Hadir Bu. Dinda Hadir Bu. Farhanida Hadir Bu. Naira Hadir Bu. Indi Hadir Bu. Ajrifan Hadir Bu. Chandra Hadir Bu. Serta Hadir Bu. Ibnu. Hadir Bu. Oke, sebelum pelajaran kita lanjut, kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup. Sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita 3 hari yang lalu tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama apa? Berkembang biak. Iya betul, Chandra berkembang biak. Yang lain, Rahma? Apa? Tumbuh. Iya betul sekali. Siapa lagi? Ya, Naura? Bergerak. Iya bergerak. Iya betul, bernapas. Jadi makhluk hidup itu tumbuh, bernapas, bergerak. Karena dia tumbuh dan bergerak, dia memerlukan apa? Udara. Iya, apa lagi? Matahari. Iya, matahari. Makanan. Makanan. Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup. Oke. Jadi anak-anak masih ingat ya pelajaran 3 hari yang lalu? Ya, jadi Ibu Guru mau menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan kebutuhan makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, memberikan contoh kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran, kita explain dulu ya, supaya lebih semangat belajarnya dan siap, oke? Sudah siap explain-nya? Sudah. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Tepuk 1? Yes. Tepuk 2?
pula dengan hewan dan tumbuhan. Pada umumnya, kebutuhan makhluk hidup yang pertama yaitu memerlukan makan. Kita memerlukan makan untuk menghasilkan tenaga. Bagaimana jika kita telat beberapa jam karena belum makan? Tentunya perut akan terasa lapar. Selain itu juga badan akan terasa lemas. Selain manusia, tumbuhan juga memerlukan makan untuk hidup. Tumbuhan membuat makanan sendiri. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan gas, yaitu gas karbon dioksida. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan air dan cahaya matahari. Gas karbon dioksida, air, dan cahaya matahari ini digunakan untuk proses fotosintesis. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan loh. Sebagian besar hewan memakan tumbuhan. Contohnya kelinci, rusa, kuda, sapi, dan lain-lain. Namun ada juga hewan pemakan daging. Contohnya singa, harimau, buaya, dan lain sebagainya. Kebutuhan makhluk hidup yang kedua yaitu udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Bernapas yaitu menghirup dan menghembuskan udara. Udara adalah campuran beberapa gas seperti gas karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Namun gas yang diperlukan oleh manusia pada saat bernapas yaitu oksigen. Kapankah kita bernapas? Kita bernapas setiap saat. Jika tidak bernapas, kita bisa mati. Saat bernapas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengapa manusia membutuhkan oksigen? Oksigen digunakan untuk pembakaran makanan dalam tubuh. Pembakaran makanan dalam tubuh akan menghasilkan tenaga. Tenaga ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari, misalnya berjalan, bekerja, dan sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada hewan. Semua hewan memerlukan udara. Hewan menggunakan udara untuk bernapas. Jika tidak ada udara, maka hewan tidak akan hidup. Selain itu, tumbuhan juga membutuhkan udara untuk bernapas. Pada siang hari, tumbuhan membuat karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, karbon dioksida ini digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan. Biasanya fotosintesis ini dilakukan pada tumbuhan berklorofil. Dari kegiatan fotosintesis menghasilkan makanan dan oksigen. Namun, pada malam hari, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, seperti itulah proses pernapasan pada tumbuhan. Bagaimana jika sehari saja kita tidak minum? Tentunya kita akan merasa haus dan badan menjadi lemas. Karena di dalam tubuh, air itu sangat berguna. Nah, air ini berguna untuk melarutkan makanan agar makanan yang larut mudah diserap oleh tubuh. Bagaimana jika tubuh kekurangan air? Saat tubuh kekurangan air putih, seseorang bisa mengalami dehidrasi, sehingga hal-hal negatif bagi kesehatan tubuh dapat terjadi seperti keseimbangan cairan tubuh yang terganggu, gangguan pada sendi, bahkan kulit akan menjadi keriput. Saat tubuh banyak mengeluarkan keringat karena aktivitas fisik atau cuaca panas, kebutuhan cairan juga bisa meningkat. Kurang minum air putih atau cairan lain menyebabkan dehidrasi. Kondisi tersebut bisa berbahaya bagi kesehatan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan air.
dehidrasi. Begitu pula tumbuhan. Tumbuhan harus disiram setiap hari agar tetap subur. Jika tumbuhan kurang air, maka akan layu, sehingga daun dan batangnya menurun. Bahkan jika terlalu lama tidak disiram, maka tumbuhan itu akan mati. Kebutuhan makhluk hidup selanjutnya yaitu bahwa setiap manusia di dunia ini memerlukan tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk melepaskan lelah. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan membutuhkan tempat tinggal untuk kelangsungan hidupnya. Hewan membutuhkan kandang untuk berlindung dan beristirahat, sedangkan tumbuhan membutuhkan tempat tinggal berupa tanah yang subur. Tempat tinggal atau tempat penyesuaian diri suatu organisme disebut habitat. Habitat untuk hewan berarti tempat untuk menemukan pasangan dan makanannya serta berkembang biak. Habitat hewan ini ada yang hidup di darat, misalnya kambing, kucing, dan ayam. Ada juga yang hidup di air, misalnya ikan, serta ada juga yang hidup di air dan di darat, misalnya katak dan buaya. Habitat yang tepat untuk tumbuhan adalah habitat yang mampu menyediakan cahaya, udara, air, dan tanah yang cukup. Contohnya, gunung merupakan habitat yang tepat untuk tumbuhan kaktus yang mampu hidup di daerah yang panas dan tandus. Habitat tumbuhan ini ada yang hidup di darat dan di air. Untuk tumbuhan yang hidup di darat, misalnya bunga melati, bunga mawar, dan bunga tulip. Ada pula tumbuhan yang hidup di air, misalnya bunga teratai. Anak-anakku semua sudah melihat tadi video yang Ibu tampilkan di layar. Apa yang kalian dapatkan setelah melihat video tadi? Makan. Ya, jika kita tidak makan, Kita kelaparan. iya. Naura, Tidak menurut. Tubuh kita akan lemas. iya betul sekali. Yang lain, Chandra, tadi pelajaran apa yang didapat setelah melihat video itu? Iya, lemah ya. Rahma, tadi pelajaran apa yang Rahma dapatkan? Oke, jadi setelah kita melihat video yang Ibu tampilkan di layar, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya tempat tinggal. Yang kedua, cahaya matahari. Yang ketiga, air. Yang keempat, udara untuk bernapas. Kita bernapas setiap saat kita bernapas. Kalau kita tidak bernapas sebentar saja kita mati. Iya. Selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan air untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Kalau tanaman, untuk tanaman Siram. iya, supaya subur. Ganti buat tanahnya. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak sudah paham tentang kebutuhan makhluk hidup. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, dia akan menyusun playground
Silakan dibaca soalnya dan dikerjakan secara berkelompok ya. Sebelum dikerjakan, anak-anak tolong hargai pendapat temannya, bekerja sama. Oke? Tidak boleh menyalahkan temannya walaupun jawaban temannya salah. Diluruskan. Kalau memang jawaban temannya ada yang keliru, silakan dikerjakan tugas yang ibu bagikan ya.
Silakan maju ke depan. Perwakilan 2 orang. Ya. Ya. Aman. Ya. Aman. Oke, ada nomor. Pegang yang bagus. Kita sebalik ke depan. Kepalanya sebalik ke depan. Ya. Oke. Amati kasugan Suaranya bisa dikeraskan sedikit. 2. Cocokkan makhluk hidup dalam kebutuhan yang sesuai. 3. Gambarkan gambar yang cat pada tabel di bawah ini. Atau jika tidak ada, Anda bisa dibuatnya sendiri. 4. Diskusikan bersama kelompok. Ya. Silakan dijelaskan. Yaitu menentukan makanan, minuman, udara, dan materi makanan. Dalam menentukan Suaranya dikasih keras. menentukan makanan, minuman, udara, dan cahaya matahari. Hewan juga tinggal di tempat Seperti seperti pohon, di pohon. Ya. di pantai, Iya. di daratan. Iya. Lanjut. Menentukan tanah, air, udara, Dan cahaya matahari. Ya, itulah hasil diskusi kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Harus lebih semangat ya kelompok 2. Tidak boleh malu-malu. Harus semangat. Berbicara, keluarkan suaranya supaya kedengaran sama teman-temannya. Ketika temannya presentasi, yang lain tolong perhatikan temannya. Diperhatikan ke depan temannya. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian. Amati gambar hewan seperti ikan, sapi. Diskusi berikut pokok tersebut lengkapi tabel berikut. Hewan ayam, makanannya jagung, tempat tinggal Suaranya dikasih keras lagi. keterangannya di dalam. Iya, Kucing, kucing. kucing, Makanannya ikan. tempat tinggal di rumah. Iya, di rumah tempat tinggalnya. Makanannya di darat. Iya, dia tinggalnya di darat. Makanannya jentik-jentik. Iya, ikan makanannya jentik-jentik. Tempat tinggalnya Iya, di air. keterangannya di air. Iya, Sapi, makanannya rumput. iya, Tempat tinggalnya di kandang. Keterangannya di darat. iya, dia tinggal di darat. Oke, bagaimana sebaiknya kita memperlakukan hewan peliharaan? di rumah? Bagaimana Ya, bagaimana cara memperlakukan hewan peliharaan di rumah? makan di Iya, diberi makan. Terus suaranya. Iya, iya, dibersihkan kandangnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Septa bisa sebutkan beberapa saja yang ada di situ, Septa. Silakan. Ya, Septa sebut
mendapatkan air dan cahaya matahari, tumbuhan akan layu dan lama-kelamaan akan mati. Naura bisa sebutkan gambar yang Naura pegang? Ya, padi. Ada pohon mangga, Iya, ada sayur, iya, dan bunga. iya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Oke anak-anak, hari ini pelajaran tugas kelompok sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yang pertama adalah manusia, hewan, tumbuhan, apa lagi? Sama-sama membutuhkan air, matahari, makanan, udara. Iya, betul sekali. Yang kedua, setiap makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, dia sama-sama makhluk hidup. Karena mereka memerlukan yang tadi Ibu bilang, yang tadi kalian sebutkan. Iya, cahaya matahari. Kalau tidak ada matahari, kita akan merasa kedinginan. Iya, kalau tidak ada air, kita akan kehausan. Iya, dehidrasi. Iya, dehidrasi. Terus yang ketiga, tumbuhan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan membuat makanan sendiri. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Iya, melalui daun dan dibantu oleh cahaya matahari untuk proses pembuatan makanannya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kita harus peduli terhadap lingkungan supaya kebutuhan makhluk hidup tetap terjaga. Bagaimana caranya kita menjaga lingkungan kita? Lingkungan, iya, membersihkan. Terus menanam pohon. Iya, menanam pohon atau tumbuhan supaya perasaan kita sejuk supaya udara terasa segar. Sudah dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham tentang pelajaran kita hari ini? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ibu guru yang bertanya. Sekarang pikirkan apa yang bisa kalian lakukan agar kebutuhan makhluk hidup terpenuhi. Pikirkan agar kebutuhan makhluk hidup terpenuhi. Sekarang pikirkan apa yang kalian lakukan. Apa yang akan kalian lakukan? Memberi makan. Iya, memberi makan hewan peliharaan. Terus apa lagi? Memberi minum. Iya, membersihkan kandang supaya hewannya tetap sehat. Ya, iya, memberi minum supaya tidak kehausan. Iya, kalau terhadap tumbuhan apa yang akan kalian lakukan? Ya, iya, disiram. Iya, dirawat. Terus coba lagi. Iya, ditambah lagi tanahnya. Lanjut, Arisa. Iya, diganti tanahnya supaya lebih
pembelajaran hari ini kita expliki lagi satu kali supaya lebih semangat. Iya, oke? Oke? Kita menyanyi. Tangan, oke? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduknya rapi siap berdoa. Terputar-putar tangan diputar. Lungu-lungu-lung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bernyanyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Oke. Sebelum kita keluar main, Ibu akan memberikan tugas tambahan di rumah ya. Silakan ambil buku tulisnya. Ibu akan memberikan tugas tambahan di rumah. Ini pun tugasnya. Ya, silakan. Kita akan menulis. Sudah disiapkan buku tugasnya. Lihat. Ibu guru bacakan saja ya tugasnya. Tuliskan. Silakan ditulis di buku PR-nya. Tuliskan. Tiga hewan dan 3 tumbuhan yang ada di sekitar tumbuhan yang ada di sekitar